Assalamualaikum, saya Muhammad Ridwan akan menceritakan kisah Sunan Kalijaga. Raden Syahid atau Sunan Kalijaga lahir di daerah Tuban, Jawa Timur. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya merupakan adipati Tuban yang bernama Tumanggo Arilatika atau dikenal dengan Raden Sahur. Sedangkan ibunya bernama Dewi Rawangrum. Meskipun lahir dari keluarga terpandang dan religius, masa muda Raden Syahid itu tidak sepenuhnya lurus. Ia tumbuh di tengah ketimpangan sosial di mana rakyat kecil menderita sementara para bangsawan dan saudagar hidup mewah. Ayahnya yang sangat kejam menetapkan pajak tinggi kepada rakyatnya. Raden Syahid muda yang mengetahuinya tidak setuju dengan kebijakan ayahnya, sehingga Raden Syahid seringkali membangkang pada kebijakan-kebijakan ayahnya yang didasarkan pada kebijakan kerajaan Majapahit. Kondisi masyarakat Tuban yang diliputi kemiskinan serta kesengsaraan masih harus ditambah dengan beratnya beban upeti pajak, sementara pejabat berkuasa malah foya-foya serta menghardik rakyat kecil. Rasa keadilan yang kuat membuat Sunan Kalijaga muda memilih jalan yang ekstrim, yaitu menjadi seorang perampok. Sunan Kalijaga ini berbeda dengan perampok biasanya. Ia hanya merampok orang-orang kaya yang tamak, lalu membagikan hasilnya kepada rakyat miskin. Ia melakukan semua itu bukan karena tamak, tetapi karena prihatin. Sunan Kalijaga mencuri makanan dari dalam gudang secara diam-diam, dan secara diam-diam pula ia membagikannya kepada rakyat miskin yang saat itu dalam keadaan kelaparan akibat kemarau panjang. Namun lewat laporan penjaga kadipaten, lama-kelamaan Sunan Kalijaga tertangkap karena tindakannya tersebut. Ayahnya kemudian menggelar sidang untuk mengadili Sunan Kalijaga dan menanyakan alasan dari perbuatannya. Kesempatan itu tidak ia sia-siakan oleh Sunan Kalijaga. Ia mengatakan bahwa alasan ia melakukan itu karena ajaran agama Islam. Ia menentang ayahnya yang menumpuk makanan di lumbung, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Namun ayahnya tidak terima dengan alasan yang diberikan oleh Raden Syahid karena menganggapnya menggurui-nya dalam masalah agama. Karena alasan tersebut serta dianggap mencoreng kehormatan keluarga adipati, kemudian Raden Syahid diusir dari istana kadipaten. Tapi pengusiran itu tidak membuat Raden Syahid jerak. Ia malah merampok dan membegal orang-orang kaya di kadipaten. Hasil dari rampokan itu ia bagikan kepada fakir miskin. Akhirnya ia tertangkap lagi. Kali ini ia diusir ayahnya dari wilayah kadipaten dan tidak ada ampun lagi bagi Raden Syahid bila tertangkap di wilayah Kadipaten Tuban. Maka ia akan dihukum berat. Raden Syahid diusir keluar dari wilayah kadipaten dan ia baru boleh pulang jika sudah mampu menggantarkan seisi Tuban dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah pengusiran tersebut, ia mengembara tanpa tujuan yang pasti, namun tetap dengan misi yang sama, yaitu merampok dan mencuri untuk dibagikan kepada rakyat kecil. Ia kemudian menetap di wilayah hutan Jatiwangi, menjadi berandal yang merampok orang-orang kaya yang lewat. Raden Syahid berubah menjadi perampok yang terkenal dan ditakuti di kawasan Jawa Timur. Akhirnya Raden Syahid mendapat julukan Berandal Lokajaya. Lokajaya berasal dari kata loka yang berarti tempat atau daerah, dan jaya berarti bahagia atau menang, sehingga Lokajaya dapat diartikan sebagai berandal budiman penguasa daerah. Dari sinilah perjalanan hidupnya mulai berubah total. Dalam pelariannya, ia tetap melakukan aksinya sebagai perampok. Ia mendengar kabar bahwa ada seorang ulama muda, yaitu Sunan Bonang, yang membawa harta benda yang sangat banyak. Raden Syahid pun mengincarnya. Namun yang terjadi bukanlah perampokan biasa. Saat mencoba merampok Sunan Bonang, Raden Syahid tidak bisa mengangkat peti harta yang dibawanya. Aneh, peti tersebut terasa sangat berat, seberat gunung. Sunan Bonang lalu berkata, "Wahai Syahid, harta ini akan ringan jika kau gunakan di jalan Allah." Kejadian ini membuat Raden Syahid terpukul dan terkesima. Ia sadar bahwa ada kekuatan spiritual luar biasa
yang diberikan Allah untuk Sunan Bonang. Akhirnya, Raden Said memohon untuk menjadi muridnya. Ia menjalani masa pembinaan rohani selama bertahun-tahun. Bahkan konon katanya ia sempat betapa di pinggir sungai Kalijaga selama bertahun-tahun, hingga akhirnya mendapat gelar Kalijaga, yang berarti penjaga kali atau sungai. Nama itulah yang kemudian lebih dikenal daripada nama aslinya. Sebagai murid Sunan Bonang, Sunan Kalijaga tidak hanya belajar ajaran agama Islam secara tekstual, tapi ia juga belajar ilmu tasawuf, filsafat, dan cara memahami masyarakat. Ia diberi kebebasan untuk tetap menjadi dirinya sendiri, namun dengan nilai-nilai Islam sebagai dasarnya. Ia juga memperdalam seni budaya Jawa, filosofis lokal, dan simbol-simbol tradisional. Ia menyadari bahwa masyarakat Jawa saat itu sangat erat dengan adat, kepercayaan animisme, dan Hindu-Buddha. Jika Islam dibawakan secara frontal, bisa jadi akan mendapat penolakan besar. Dari sinilah Sunan Kalijaga mulai merancang strategi dakwahnya sendiri yang menjadikan tokoh paling inovatif dalam sejarah Islam di Nusantara. Sunan Kalijaga juga yang mempelopori dakwah budaya, yaitu menyampaikan ajaran Islam tanpa menghapus tradisi, melainkan mengisi tradisi dengan nilai-nilai Islam.